Shalom Aleihim. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Kenapa Fir'aun atau Paro melarang bangsa Israel keluar dari Mitsrayim atau Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan firman, saya ingin mengingatkan bahwa pada hari ini adalah menurut almanak penanggalan Yahudi adalah tanggal 14 Nisan. 14 Nisan itu hari Pesak. Karena itu pada saat ini saya ucapkan Kak Pesak Sameak. Banyak orang mengucapkannya dengan Happy Easter. Sebetulnya yang benar bukan Happy Easter tetapi Happy Passover. Kenapa? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sejarahnya bagaimana 14 Nisan itu dirayakan sebagai hari raya Pesak. Ada 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk dirayakan secara turun-temurun. Nah, 7 hari raya itu semuanya mengacu kepada Yeshua HaMashiach. Tanggal 14 bulan Nisan adalah saat di mana pada saat itu Bapak Yahweh akan membebaskan bangsa pilihannya dari negeri perbudakan dari Mitsrayim. Dan sudah 10 kali Mose meminta tetapi tidak diizinkan oleh Paro atau Fir'aun. Maka sebelum tulah yang ke-10 hadir, maka Bapak Yahweh memberitahu supaya melakukan penyembelihan kambing domba, sehingga ketika malaikat maut lewat pada malam itu, malaikat maut menyelamatkan nyawa anak sulung yang ada di dalam keluarga, di mana bangsa Israel pada saat itu dilarang untuk keluar. Dan ini sebetulnya 14 Nisan itu memperingati bagaimana awal-awal bangsa Israel akan keluar dari Mitsrayim atau Mesir menuju ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Dan itu sama kalau diparalelkan dengan kematian Yeshua bagi jiwa-jiwa sebagai anak domba Elohim yang tidak bercacat jela. Nah, kalau dulu saudara-saudara biasanya kita merayakan Jumat Agung, itu hari kematian Yeshua, dulu dikenal dengan Yesus Kristus. Saya mengenalnya dulu demikian, dan itu pada saat merayakan kematiannya dirayakan dengan nama Jumat Agung. Sedangkan Paskah adalah perayaan kebangkitannya. Sebetulnya tidak demikian, karena Pesak itu adalah ketika malaikat maut melewati rumah-rumah bangsa Israel yang diberi tanda darah di pintunya. Dan ini merupakan kematian sama dengan kematian Yeshua. Jadi Pesak itu bukan memperingati kematian Yeshua, tetapi kalau diparalelkan seperti yang tadi saya katakan, 7 hari raya semuanya mengacu kepada Yeshua HaMashiach. Nah, sesuai dengan judul firman yang saya sampaikan saat ini, kenapa Fir'aun atau Paro melarang bangsa Israel keluar dari Mesir atau Mitsrayim, diawali dari apa yang dia sampaikan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, ketika Yahweh akan mengeluarkan bangsa Israel melalui Mose atau Musa. Di dalam Keluaran pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 di sana dikatakan, biarlah perbudakan itu menjadi berat atas orang-orang itu, dan mereka tetap harus mengerjakannya dan tidak berpaling dari kata-kata dusta. Jadi perbudakan yang dilakukan oleh Paro atau Fir'aun terhadap bangsa Israel diperberat. Tadinya mereka harus menyiapkan batu bata dengan diberi jerami, kemudian sekarang tidak diberi lagi sejak Mose meminta izin kepada Paro
untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mitsraim. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa bangsa Israel dilarang pergi meninggalkan Mitsraim? Saya selidiki, sebetulnya ada banyak, tetapi saya akan sampaikan ada 3 hal, saudara-saudara. 3 hal poin yang utama kenapa bangsa Israel dilarang pergi. Yang pertama, agar diperbudak penguasa yang anti Yahweh. Sebagaimana kita ketahui bahwa Farao atau Firaun adalah satu pribadi yang tidak suka dengan apa yang disembah oleh bangsa Israel. Dan Farao itu merupakan gambaran setan, yaitu penguasa yang keji yang selalu memperbudak manusia. Jadi sama seperti apa yang saat ini kita alami, bahwa Yeshua yang adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia itu untuk memerdekakan bangsa Israel. Dan hal itu tertulis di dalam kitab Injil Yohanan. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemudian ayat yang ke-36 ditulis lagi, sebab itu apabila Putra memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Jadi Mose yang pada saat itu diutus oleh Yahweh untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mitsraim menuju ke tanah perjanjian, itu sekarang adalah Yeshua HaMashiach yang adalah Bapa Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia ini untuk membebaskan umatnya dari perbudakan. Nah, Mitsraim atau Mesir itu merupakan gambaran dunia atau ilah zaman di dalam kitab terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu sesuatu yang disembah pada zaman ini yang memperbudak. Kita melihat lagi ayatnya di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Namun jika Injil kami masih terselubung juga, dia terselubung bagi mereka yang sedang binasa, yang di antara mereka sesembahan zaman ini telah membutakan akal mereka yang tidak percaya, sehingga terang Injil kemuliaan HaMashiach yang adalah gambar Elohim tidak menyinari mereka. Jadi banyak kali orang-orang pada zaman akhir ini kondisinya sama dengan bangsa Israel pada saat mereka ada di Mitsraim. Jadi kehidupan bangsa Israel pada saat itu sebetulnya merupakan gambaran dari kehidupan kita saat ini, di mana ilah zaman atau sesembahan zaman ini mengikat mereka. Kalau pada zaman Farao atau pada zaman Firaun, pada saat itu pekerjaan yang mengikat mereka. Mereka ada di bawah penindasan, sehingga ketika Mose mengajak mereka keluar dari Mitsraim menuju ke tanah perjanjian, mereka tidak peduli dan bahkan menganggap apa yang disampaikan oleh Mose adalah kata-kata dusta belaka. Bukankah sekarang ini kalau orang diajak untuk dimerdekakan dari dosa juga dianggap hal yang sama? Apakah yang dimaksud dengan ilah zaman atau sesembahan zaman yang memperbudak manusia? Yang pertama adalah uang, kedudukan atau jabatan, hobi, kesombongan, dan semua yang diunggulkan melebihi Elohim itu adalah ilah zaman. Misalkan kalau kita berbicara tentang uang yang menjadi ilah zaman, karena ada banyak orang yang mengandalkan uang di dalam kehidupannya. Orang berpikir bahwa dengan uang maka saya bisa bahagia, dengan uang saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Tetapi apakah kitab suci mengajarkan kepada kita?
Saya ajak untuk kita membuka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Di sana dikatakan bahwa kekayaan tidak bermanfaat pada hari kemurkaan, tetapi kebenaran membebaskan dari maut. Saat ini di mana COVID-19 sedang merajalela di seluruh dunia, banyak orang-orang yang berduit mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan mereka baru menyadari bahwa uang ternyata bukan segala-galanya. Ini adalah penggenapan dari apa yang disampaikan oleh Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-4, di mana kekayaan tidak bermanfaat pada hari kemurkaan. Sebagaimana saya sudah sampaikan dalam 2 atau 3 kali khotbah sebelumnya, bahwa COVID-19 saat ini sedang merajalela di seluruh bumi ini, merupakan kemurkaan Bapa Yahweh supaya orang ingat kepada Dia. Karena sekarang ini banyak orang yang mengabaikan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Mumpung saya hidup sekali di atas muka bumi, maka yang terpenting adalah mencari uang, karena dengan uang saya bisa melakukan segala-galanya. Tapi ternyata pada hari kemurkaan uang itu tidak ada artinya sama sekali. Saya ingin ingatkan kepada saudara bahwa uang itu merupakan penguasa yang bengis. Dia adalah penguasa yang jahat. Tetapi uang adalah hamba yang taat. Kalau saudara tidak diikat oleh uang, maka dengan uang saudara bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi bagi orang yang diikat oleh uang, maka saudara akan menjadi budaknya uang. Banyak orang yang rela hidup susah, setiap hari hanya memakai kaos singlet dan celana pendek. Mereka berusaha mati-matian, tidak pernah bisa menikmati yang namanya memakai jas, yang namanya memakai dasi, yang namanya memakai pakaian yang indah-indah. Karena yang ada di pikirannya adalah bagaimana saya bisa mendapatkan uang. Karena mereka berpikir dengan uang aku dapat segala-galanya. Tetapi ternyata ketika tubuhnya sakit, uang mengalir keluar juga. Siapa yang menikmati? Yang menikmati adalah dokter dan rumah sakit. Jadi sama saja dengan sia-sia pekerjaan yang dilakukannya. Inilah yang menjadi penyebab ilah zaman atau sesembahan zaman ini mengikat, yaitu yang pertama uang. Yang kedua adalah kedudukan. Kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-4, dia telah membuang kereta perang Farao atau Firaun dan pasukannya ke dalam laut, dan perwira-perwira pilihannya telah ditenggelamkan ke dalam laut Su. Di sini kita lihat bagaimana Farao atau Firaun pada saat itu, dia merasa bahwa saya melebihi Tuhan, semua harus nurut saya, segala sesuatu harus nurut saya. Itu yang ada di dalam pikiran Farao. Artinya apa? Dia berusaha untuk melawan Tuhan. Tetapi sejarah di dalam kitab suci membuktikan, siapa saja yang melawan Tuhan, maka orang itu pasti akan mati. Facebook saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seseorang yang saya tidak perlu sebut nama, karena saudara semua pasti yang kalau melihat Facebook saya membaca, ketika saya menyampaikan firman, ada yang mengatakan bahwa Yahweh itu anjing. Ini luar biasa sekali. Para teolog-teolog handal saja tidak berani mengatakan itu. Ini mungkin lebih dari Tuhan, saudara-saudara, atau menunjukkan kebodohannya bahwa dirinya ternyata tidak mengerti siapa yang disebut Yahweh itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di dalam kitab Kisah Rasul ada seseorang yang berkuasa tetapi kekuasaannya tidak ada artinya sama sekali. Kita membuka di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-12. Kisah Rasul pasal 12 ayat yang ke-22 sampai 23 tentang kematian Herodes atau Herodes. Pada saat itu
Herodes berpidato, dan ketika pidato ada ayat yang berkata demikian, dan rakyat terus mengeluh-elukan, ini suara Elohim dan bukan dari manusia. Namun seketika itu juga seorang malaikat Yahweh menamparnya, karena dia tidak memberikan kemuliaan kepada Elohim, dan dia mengembuskan nafas sehingga menjadi mayat yang dimakan cacing-cacing. Di sini kita melihat bagaimana Herodes yang menjadi penguasa pada saat itu, dia merasa bangga ketika pidatonya dieluk-elukan oleh rakyatnya dengan mengatakan ini suara Elohim, ini suara Tuhan. Padahal dia tidak mengatakan saya Tuhan, hanya masyarakatnya yang mengeluh-elukan dia. Tetapi Herodes membiarkannya, atau istilahnya pembiaran begitu. Akibatnya apa? Malaikat Yahweh marah, kemudian ditamparnya dia, langsung mati saat itu juga. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Jadi jangan mengandalkan kekuasaan. Ada orang-orang tertentu yang mengandalkan uang, mengandalkan kedudukan atau kekuasaannya. Saya teringat dengan seseorang yang membuat kapal Titanic. Pada saat kapal Titanic itu dibuat, perancangnya mengatakan ini adalah kapal yang tercanggih di seluruh dunia. Bahkan Tuhan pun tidak mampu menenggelamkannya. Bayangkan saudara-saudara, ini adalah kesombongan yang diucapkan oleh pembuat kapal Titanic. Tetapi apa yang terjadi? Pada akhirnya kapal Titanic tenggelam juga, ya. Jadi jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuasaan atau kedudukan. Mentang-mentang punya kedudukan, maka saudara bertindak seenaknya sendiri. Kedudukan Anda tidak ada artinya di hadapan Bapa Yahweh. Kemudian hal yang selanjutnya, yang ketiga adalah hobi atau kegemaran atau kesukaan. Jadi hobi itu merupakan kegemaran atau kesukaan. Ini bisa berupa benda, bisa berupa manusia, dan bisa berupa kemapanan hidup. Hobi yang berupa benda, misalkan mobil, rumah, komputer, berlian, dan sebagainya, benda-benda yang mahal. Banyak orang yang merasa kalau punya ini, maka dia merasa tinggi hati. Berapa banyak orang-orang kaya di Indonesia yang baru punya Ferrari sudah sombongnya setengah mati. Tetapi sebetulnya hal itu tidak ada artinya. Dulu, saudara-saudara, waktu sekelas saya, ketika saya mengandalkan hobi saya, begitu memberhalakan sesuatu, pada saat itu saya baru pertama kali punya mobil Panther. Baru saya beli mobil Panther. Saudara yang ada di tempat ini pernah saya ceritakan. Pada saat saya pertama beli Panther, saya cuci setiap hari, saya elap-elap, pokoknya otak pikiran saya tertumpu hanya kepada mobil saja. Dan rupanya itu sudah menjadi berhala bagi saya, menjadi ilah zaman bagi saya. Dan itu membuat Tuhan cemburu. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Ada anak sekolah minggu, anak kecil di gereja, dipakai oleh Tuhan membawa batu, kemudian menulis di dashboard depan itu, moncong mobilnya, ditulis dengan tulisan namanya dia. Saya ingat betul, tidak akan pernah saya lupa, namanya Ari, tapi bukan Ari Saksono, ya. Dia tulis di kap mobilnya itu Ari. Saya lihat, waduh, mobil baru setiap hari saya cuci, kok ditulis seperti itu? Saya marah, siapa yang nulis ini? Anak sekolah minggu. Waduh, tidak jadi marah saya, saudara-saudara. Kalau saya marah nanti anak sekolah minggu jadi meninggalkan gereja hanya karena mobil. Tapi rupanya di situ Tuhan menyadarkan saya bahwa Tuhan tidak menghendaki saya memberhalakan sesuatu. Termasuk juga hal-hal yang memberhalakan. Ya, kita membuka, saudara-saudara, di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Hal-hal yang kita berhalakan, yang kita sanjung-sanjung, kita sembah-sembah melebihi Tuhan,
itu membuat Tuhan cemburu. Di dalam Kolose 3 ayat yang kelima dikatakan, oleh karena itu matikanlah bagianmu atas keduniawian, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara mungkin tidak menyembah berhala, tetapi kalau hal-hal duniawi ini masih ada di dalam pikiran dan otak saudara, mengutamakan sesuatu yang bukan Tuhan, berarti saudara sama saja dengan menyembah berhala. Itu kata kitab suci. Kemudian hobi yang berupa manusia, itu orang-orang khusus yang dipuja-puja. Bisa pacarnya, bisa anaknya, bisa cucunya, bisa bahkan saya sebagai gembala sidangnya. Karena itu saya tidak mau dikultus individukan. Orang menyanjung-nyanjung saya, tidak ada yang perlu disanjung untuk saya. Karena saya adalah manusia biasa sama dengan saudara. Kalau kita mau memberikan kemuliaan, hormat, biarlah segala hormat dan kemuliaan itu hanya untuk Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Jadi hati-hati kalau saudara memberhalakan orang lain, manusia, baik itu pacar saudara, baik itu cucu saudara, baik itu anak saudara, suami saudara, siapa saja. Saudara mengagung-agungkan melebihi pengagungan saudara kepada Tuhan, ini membuat Tuhan cemburu. Karena kitab suci katakan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang cemburuan karena saking cintanya kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, hobi yang lain adalah yang berupa kemapanan hidup. Orang-orang yang hidup pada zona nyaman, sehingga kebenaran dikalahkan oleh banyaknya pertimbangan. Berapa banyak kali saya berbicara kepada para pendeta. Saya katakan, Pak Pendeta, ini teman-teman saya, pendeta-pendeta besar yang memiliki jemaat puluhan ribu. Saya tanya, Pak Pendeta, siapa nama Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub? Mereka katakan namanya Yahweh. Pertanyaan saya yang kedua, pernahkah Bapak mengajarkan ini kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya? Wah, ini jawabannya variasi, saudara-saudara. Ada 1001 macam alasan. Bahkan ada pendeta yang saya ajak bicara face to face. Saya katakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu yang mencipta langit dan bumi siapa? Dia katakan Yahweh. Pernahkah Bapak mengajarkannya? Ya, itu nantilah. Karena itu bisa membuat jemaat pecah. Yang penting Tuhan tahu isi hati, namanya terlalu kudus. Ada 1001 macam alasan, di mana alasan-alasan itu semuanya bisa di-counter sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ya itu benar Pak, tapi ya, kalau benar ada tapi, ini sudah hidup dalam zona yang nyaman, saudara-saudara. Kemudian hal yang keempat adalah kesombongan. Kesombongan merupakan dosa awal, bahkan dosa yang dilakukan oleh Hillel bin Sakar itu bukan sesuatu yang lain, tetapi kesombongan. Dia berusaha untuk menyamai yang maha tinggi. Kita membuka di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan menyamai yang maha tinggi, namun ke alam maut engkau akan turun ke dalam dasar lubang itu. Ini adalah kakek moyangnya dosa. Dosa yang pertama kali dilakukan oleh Hillel bin Sakar, penghulu malaikat yang sekarang menjadi setan atau jahat terhadap semua ciptaan Tuhan. Dan saya katakan bahwa dosa yang satu ini, yaitu dosa kesombongan, adalah dosa yang sangat berbahaya. Kenapa?
Karena tidak diketahui oleh yang sombong tersebut, saudara-saudara. Seperti yang tadi saya ceritakan tentang pembuat kapal Titanic sejarahnya. Saya lupa namanya, tetapi orang itu mengatakan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Mungkin karena dia melihat kapalnya terlalu besar dan begitu mewah, sehingga secara akal manusia tidak mungkin tenggelam. Ternyata tenggelam juga, hanya menabrak gunung es saja. Nah, ini menunjukkan bahwa kesombongan itu tidak ada artinya. Dalam zaman yang sekarang ini pun ada banyak hal-hal yang sombong. Bahkan pendeta pun sombong, saudara-saudara. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan WA, ada pendeta senior yang menyombongkan diri dan menantang pendeta yang lain untuk yang punya mukjizat untuk mendoakan orang-orang yang kena penyakit corona ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena tidak percaya mukjizat, ya tidak pernah mendapatkan mukjizat, sehingga dia mengejek pendeta yang lain. Saya ini, mudah-mudahan pendeta senior ini mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya ini berkali-kali mendapatkan mukjizat yang secara medis menurut ilmu pengetahuan kedokteran tidak mungkin bisa sembuh, tetapi Tuhan memberikan kesembuhan tanpa saya minum obat satu pil pun. Apakah itu bukan mukjizat? Kalau satu kali mungkin kebetulan, dua kali mungkin kebetulan, tapi kalau berkali-kali itu bukan kebetulan, tetapi memang itu datang dari Tuhan. Karena Bapa Yahweh Besem Yesua Hamasya Waruah Kodes tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi jangan coba-coba sombong di hadapan Tuhan. Banyak orang yang anti dengan mujizat. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa mujizat saya percaya, tapi itu dulu. Sekarang enggak. Ya, kalau dulu iya. Dan hal itu sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Di dalam kitab Iyob pasal yang ketiga, ayat yang ke-25 dikatakan, sebab hal mengerikan yang aku takutkan telah menimpaku, dan yang aku takutkan telah mendatangiku. Di dalam terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia katakan, apa yang aku pikirkan itu yang mendatangi engkau. Nah, ketika kita memikirkan mukjizat itu dulu, sekarang tidak ada, jadilah menurut imanmu. Kalau saya percaya bahwa Tuhan masih mampu melakukan mukjizat dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena dia tidak berubah, apapun tidak pernah diubahkan. Kemudian hal yang kedua tentang statement yang anti dengan perpuluhan. Saya tidak pernah berbicara tentang uang di dalam gereja. Dan di gereja tempat di mana saya melayani ini tidak ada edaran kolekte, saudara-saudara. Tetapi pendeta senior ini yang seharusnya menjadi panutan, dia justru mengolok-olok pendeta yang menerima perpuluhan karena dianggap perampok terhadap jemaat. Nah, sekarang saya mau tanya, itu pendeta pakai baju, pakai dasi, punya mobil, dari mana? Apakah dia usaha? Kalau dia memang usaha, oke, saya angkat topi untuknya. Tetapi kalau enggak usaha, kok bisa mengejek pendeta yang menerima perpuluhan? Memangnya kalau pendeta enggak bekerja, makannya pakai apa? Kalau enggak ada persembahan dari umat. Saya tidak pernah berbicara tentang uang, karena saya tahu bahwa hidup saya diatur oleh Tuhan. Tetapi hendaklah kita bertindak dengan bijaksanalah. Jadi jangan menyalah-nyalahkan orang. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi dikatakan kenapa bangsa Israel dilarang pergi agar diperbudak penguasa yang anti kepada Yahweh. Apa yang tadi saya terangkan itu semua adalah cara setan untuk memperbudak kita. Saya tidak mau diperbudak oleh uang. Karena saya tahu, karena saya melayani dengan sungguh-sungguh, uanglah yang mencari saya, bukan saya cari uang. Karena Tuhan memelihara di dalam kehidupan saya. Hal yang kedua, kenapa bangsa Israel dilarang pergi oleh Paro atau Firaun? Yang kedua, agar bangsa pilihannya tetap berdosa, saudara-saudara.
Kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-33. Mereka tidak akan tinggal di negerimu supaya mereka tidak membuat engkau berdosa terhadap aku manakala engkau beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka, karena hal itu telah menjadi jerat bagimu. Jadi ketika bangsa Israel ada di Mitsraim, ada di Mesir, mereka karena memang bangsa pilihan Tuhan, ada kecenderungan di dalam diri mereka untuk menyembah Tuhan. Tetapi karena mereka jauh dari Tuhan, akhirnya yang bukan Tuhan dijadikan Tuhan. Dan ini satu realitas, banyak umat-umat Nasrani di Indonesia yang tidak kenal siapa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, dan para nabi. Akibatnya apa? Yang bukan sesembahannya disembah menjadi sesembahan. Ini adalah sesuatu yang keliru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kenapa bangsa Israel dilarang keluar dari Mitsraim? Agar bangsa pilihannya tetap berdosa. Setan memang suka terhadap orang yang berdosa, sehingga seolah tidak ada masalah. Tetapi coba kalau ada orang yang mau benar, banyak sekali hambatannya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang tanya kepada saya, Pak, dulu saya jauh dari Tuhan, tidak ada masalah. Ketika saya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kenapa saya banyak masalah dan kehidupan saya dipermasalahkan terus? Ini semata-mata karena setan tidak suka. Dan di dalam kitab Mazmur dikatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-19. Tetapi kalau di dalam kitab suci kita pada ayat yang ke-20, di sana dikatakan, banyak kemalangan orang benar, tetapi Yahweh melepaskan dia dari semuanya. Di dalam kitab Torah dikatakan, Rafot Raut Sadik Umikulam Yatsilenu Yahweh. Kata Rafot Raut itu artinya banyak hal yang buruk. Jadi terjemahannya yang tepat adalah banyak hal yang buruk mendatangi orang benar, tetapi Yahweh melepaskan dia dari semuanya. Seperti apa yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Ketika kita mendapatkan pencobaan, Yahweh diam-diam menolong kita. Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, Dia membimbing kita untuk keluar dari masalah dalam kehidupan kita. Itu karena Tuhan itu baik terhadap kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah hal yang kedua. Kenapa bangsa Israel tidak boleh keluar atau dilarang pergi meninggalkan Mitsraim? Hal yang kedua, agar bangsa pilihannya tetap berdosa. Bukankah saat ini banyak sekali cara setan untuk membuat orang tetap berdosa dengan tidak menyembah kepada Tuhan yang benar? Hal yang ketiga, agar tidak menyembah kepada Yahweh. Karena kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa mereka itu diminta untuk keluar supaya mereka beribadah kepada Tuhan yang benar. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat. Dengan kalimat yang sama, saya ingin tunjukkan kepada saudara bagaimana getolnya Bapa Yahweh untuk mengeluarkan bangsa pilihannya dari Mitsraim menuju ke tanah perjanjian. Di dalam Keluaran pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-23, satu ayat, nanti saya tambah ke ayat yang berikut. Ayat yang ke-23 dikatakan, dan aku berfirman kepadamu, suruhlah anakku pergi, dan biarlah dia melayani aku. Tetapi jika engkau menolak untuk menyuruhnya pergi, lihatlah, akulah yang akan membunuh anakmu, anak sulungmu. Jadi pada saat itu Yahweh menghendaki supaya bangsa pilihannya beribadah kepadanya. Kemudian kita lihat lagi pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Ini terus diulang-ulang, saudara-saudara. Dan engkau harus mengatakan kepadanya, Yahweh Elohim orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan,
suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku di padang gurun. Namun lihatlah, dia tidak mau mendengarkan sampai saat ini. Jadi inilah kerinduan hati Bapa Yahweh agar umat-umatnya menyembah kepadanya. Kemudian kita lihat pasal 8 dari kitab Keluaran ayat yang ke-1. Di sana dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, pergilah kepada Faro dan katakanlah kepadanya, beginilah Yahweh berfirman, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku. Sudah 3 kali ayatnya mengungkapkan hal yang sama. Kita lihat lagi ayat yang ke-20 dari Keluaran pasal yang ke-8. Dan Yahweh berfirman kepada Mose, bangunlah pagi-pagi sekali dan berdirilah di hadapan Faro. Lihatlah, dia sedang pergi ke air itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah Yahweh berfirman, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku. Ini sudah yang keberapa ini, saudara-saudara? Ini pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Sekarang pasal 9 ayat yang ke-1. Diulang lagi. Di situ dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, pergilah ke hadapan Faro dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Yahweh Elohim orang Ibrani, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku. Kemudian ayat yang ke-13 diulang lagi. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, bangunlah pagi-pagi sekali dan berdirilah di hadapan Faro dan katakanlah kepadanya, beginilah Yahweh Elohim orang Ibrani berfirman, suruhlah umatku pergi agar apa? Mereka dapat melayani aku. Kemudian kita melihat pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sebagai ayat yang terakhir untuk hal yang ini. Di situ dikatakan, lalu Mose dan Aharon pergi ke hadapan Faro dan berkata kepadanya, beginilah Yahweh Elohim orang Ibrani berfirman, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Suruhlah umatku pergi sehingga mereka dapat melayani aku. Jadi Bapa Yahweh menghendaki bangsa pilihannya ini keluar dari Mitsrayim, dari perbudakan, untuk melayani Yahweh. Jadi Tuhan itu juga menghendaki supaya kita juga melayani Yahweh, bukan melayani Allah Bapa, karena Allah Bapa itu tidak ada di dalam kitab suci kita. Dan kenapa sekarang ini bisa berubah? Setan tahu betapa hebatnya kuasa Yahweh, sehingga setan memakai institusi gereja, baik sinode maupun penerjemahan kitab yang sudah diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Bagaimana mungkin kita menolak Yahweh, tetapi saudara mimpi untuk bisa masuk surga? Kitab suci katakan surga itu miliknya Yahweh, bukan miliknya Allah Bapa, miliknya Yahweh, saudara-saudara. Sekarang kita lihat lagi ayat yang lain di dalam Yehezkiel atau Yekeskel pasal yang ke-5. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Oleh karena itu, demi aku yang hidup, firman Tuhan Yahweh, sesungguhnya karena engkau telah menajiskan tempat kudusku dengan segala kejijikanmu dan dengan segala kejijikanmu, maka aku pun akan menjauhkan diri dan mataku tidak akan berbelas kasihan dan aku pun tidak akan merasa sayang. Sepertiga daripadamu akan mati oleh sampar dan akan binasa karena kelaparan di tengah-tengahmu, dan sepertiga lagi akan jatuh oleh pedang di sekelilingmu, dan sepertiga lainnya akan aku hamburkan ke seluruh penjuru angin, dan aku akan menghunus sebilah pedang di belakang mereka, dan aku akan melampiaskan murkaku dan akan menimpakan kegeramanku di antara mereka, dan aku akan merasa nyaman, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh yang telah berbicara dalam kecemburuanku saat aku melampiaskan kegeramanku di antara mereka. Jadi penyakit sampar yang sekarang sedang melanda Indonesia, sekali lagi saya katakan ini merupakan peringatan dari Bapa Yahweh kepada umat-umatnya untuk kembali kepadanya.
Kalau bagi orang yang memiliki kepercayaan lain, tidak masalah, itu hak mereka. Tuhan itu menegur umat pilihannya. Saudara yang mengaku diri sebagai umat Nasrani, saudara menyembah kepada Yeshua HaMashiach yang engkau sebut Yesus Kristus itu. Siapa Yesus Kristus itu? Dia bukan Allah, tetapi dia adalah Yahweh yang turun ke dalam dunia ini. Dan ini harus kita kembalikan lagi, saudara-saudara. Memang saya katakan bahwa untuk menerima Yahweh itu merupakan anugerah dari Tuhan. Ya, kalau bukan karena anugerah dari Tuhan, kita tidak akan bisa mengerti. Karena saya sendiri pun dulu menolak tentang nama Yahweh. Tetapi ketika saya mulai berdoa dan katakan, Tuhan, kalau memang ini benar nama yang kudus dan yang harus saya sembah, yang mencipta langit dan bumi, Tuhan singkapkan rahasianya, baik secara arkeologis, baik secara historis, baik secara biologis, maupun secara teologis, dan semua itu Tuhan singkapkan. Ketika Tuhan singkapkan, saya rindu saudara pun menerima berkat ini. Tetapi banyak yang menolak, seperti Yirmiyahu ketika dia menubuatkan keruntuhan Yerusalem, sementara para nabi yang lain yang jumlahnya sangat banyak itu mengatakan bahwa Yerusalem akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi Yirmiyahu katakan akan diruntuhkan, sehingga Yirmiyahu adalah satu-satunya nabi yang dipilih Tuhan yang dianiaya. Dan saya tidak pernah takut untuk itu, karena kita kembali kepada kitab suci. Ada orang yang mengatakan, Pak Yakub kok mengubah-ubah kitab suci? Saya tidak mengubah kitab suci, justru saya mengembalikan ke porsi yang sesungguhnya. Karena itu merupakan satu anugerah ketika saya mulai mengungkapkan bahwa saya siap menerima Bapa Yahweh apabila Tuhan menyingkapkan kepada saya. Lalu ketika saya menyelidiki, Tuhan singkapkan itu, sehingga saya menerima dia sebagai Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Tidak lagi saya sebut Allah Bapa, karena yang benar itu hanya Bapa. Bapa itulah Yahweh. Saya ingin kembali kepada kasih karunia tadi, saudara-saudara. Itu ada di dalam kitab Yirmiyahu pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Ini sebagai bukti bahwa kalau saudara bisa mengerti dan menerima, itu karena saudara diberi kasih karunia oleh Bapa Yahweh. Di sana dikatakan, aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku. Aku, siapa yang disebut aku di sini? Tidak lain adalah Yahweh. Yahweh akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal Yahweh, untuk mengenal aku, kata Yahweh. Bahwa akulah Yahweh, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Jadi sama seperti ketika saudara nonton video ini, saudara tidak tahu siapa saya, kemudian saudara bertanya-tanya, siapa ya dia ya? Kemudian saya beritahu kepada saudara, nama saya adalah Yakub Sulistyo. Nah, saudara yang nonton jadi tahu, oh, orang yang rambut putih itu namanya Yakub Sulistyo. Kira-kira begitu. Tetapi anehnya ketika saya memberitahu namaku Yakub Sulistyo, yang nonton katakan tidak, itu namanya Yanto. Lah kan aneh, saudara-saudara, diberitahu sama yang punya nama justru tidak mau. Ini karena belum menerima kasih karunia dari Yahweh. Sekarang kita melihat kasih karunia dari siapa lagi? Karena Yahweh itu adalah Yeshua, maka kasih karunia itu juga diberikan oleh Yeshua HaMashiach. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra sepenuhnya selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain Putra, yaitu Yeshua. Dan kepada siapa yang sekiranya Putra atau Yeshua itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Jadi ketika kita bisa mengerti, menerima, karena Yeshua HaMashiach itu yang menyingkapkannya kepada kita, saudara-saudara. Jadi
pengenalan nama Yahweh itu karena kasih karunia dari Yahweh dan kasih karunia dari Yeshua HaMashiach. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok di Indonesia jadi tidak dikenal nama Yahweh? Bahkan banyak orang yang mengaku diri namanya nama Kristen, tetapi mengatakan kalau mau lihat Yahweh datang ke rumah saya punya anjing itu ada namanya Yahweh. Ini kurang ajar sekali saudara-saudara. Saya berdoa untukmu supaya Tuhan mengampuni engkau. Kalau enggak berbahaya sekali, teolog Indonesia saja yang belum mau menyebut nama Yahweh enggak seberani Anda mengatakan itu. Saya akan berikan sebuah perumpamaan kenapa di Indonesia ini nama Yahweh jadi tidak dikenal. Ibaratnya begini saudara-saudara. Ada bayi yang dilahirkan di rumah sakit. Ya, ada bayi dilahirkan di rumah sakit. Kemudian oleh suster ditukar bayi itu saudara-saudara. Dan dokternya melihat, tetapi si dokter ini tidak berdaya untuk mencegah. Nah setelah bayinya besar, dokter yang melihat tadi memberitahu orang tersebut untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Memberitahu kepada si bayi yang sudah besar itu. Kalau saya umpamakan ini, siapakah yang disebut suster di situ yang mengganti, menukar bayi yang bukan miliknya ini adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Lalu dokter yang melihat siapa? Dokter yang melihat itu ibaratnya kitab suci, karena kitab suci tidak bisa berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi manusialah yang mengubahnya, yang menukarnya, yaitu Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Kemudian orang yang mengatakan yang sebenarnya itu siapa? Saya yang mengatakan yang sebenarnya. Tetapi anehnya ketika si bayi diberitahu, bapakmu bukan itu loh, bapakmu itu yang itu. Tidak mau terima. Kenapa? Karena sudah merasa nyaman di bapak yang memelihara, padahal itu bukan bapaknya. Karena ketika di rumah sakit ditukar. Ini ibaratnya seperti itu. Jadi Yahweh saat ini memperkenalkan diri kepada Anda. Yang menjadi masalahnya adalah Anda mau menerima atau tidak. Anda mau mengakui atau karena aktenya sudah salah. Ketika ditunjukkan, nih Pak, akte saya itu loh, orang tua saya yang itu. Ya memang benar. Tetapi akte itu ibaratnya adalah kitab suci terjemahan, khususnya dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang menulis ribuan kali nama Allah di dalamnya. Padahal sebetulnya bukan itu nama sesembahan kita yang mencipta langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kalau diparalelkan ketika bangsa Israel mengalami keselamatan karena apa? Karena mereka mengoleskan darah domba di pintunya. Hari ini darah domba itu pun minta untuk dioleskan di pintu hati saudara. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Yeshua HaMashiach tidak mendobrak, dia mengetuk pintu hati saudara. Apa yang saya sampaikan juga bukan merupakan pemaksaan. Itu terserah Anda. Saya hanya menyampaikan bahwa selama ini Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, si suster itu sudah menukarmu untuk ditukar dengan bapak yang salah. Nah sekarang saya memberitahu, sekarang yang jadi masalahnya bagaimana dengan Anda? Apakah Anda akan menerima atau Anda akan merasa nyaman karena akta kelahiran saudara sudah salah? Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa yang memiliki sorga adalah Yahweh, bukan Allah. Allah itu adalah nama sesembahan lain. Jadi ini yang saya sampaikan kepada saudara. Kiranya pada hari raya Pesak 14 Nisan tahun ini kita dapat mengoleskan darah anak domba yang tidak bercacat celah, yaitu Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh, di dalam pintu hati kita, sehingga saudara menerima jaminan kepastian keselamatan, karena yang menyelamatkan adalah Yeshua HaMashiach yang Yahweh, bukan Yeshua HaMashiach yang lain.
Ini firman yang saya taburkan kepada saudara supaya saudara bisa mengingat dengan baik untuk besok kita merayakan hari raya roti tidak beragi atau Hamatsah. Ini adalah tentang bangsa Israel ketika mereka akan keluar dari Mitsrayim menuju ke tanah perjanjian, mereka memakan roti yang tidak beragi karena mereka tidak sempat untuk membuat roti yang pakai ragi karena mereka harus segera cepat-cepat meninggalkan Mitsrayim pada saat itu. Dan besok saya akan membawakan firman yang saya beri judul Kenapa Orang Israel Makan Roti yang Tidak Beragi. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati di dalam kehidupan saudara sekalian. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada pengumuman, kita masih ibadah online, kita belajar untuk taat kepada peraturan pemerintah, social distancing agar pemerintah tidak mengalami tambahan kesulitan melalui kita. Ya, kita pasti menerima penjagaan dari Bapak Yahweh. Oleh karena itulah, maka besok sore jam 6.30 juga saya akan membawakan firman kembali melalui Facebook saya. Saudara bisa memonitornya atau melalui radio streaming suryakebenaran.com. Terima kasih, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa sekaligus nanti saya akan tutup di dalam doa berkat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur apabila melalui kebenaran firman pada saat ini kami tahu bahwa setan berusaha untuk memperdaya kami supaya kami tidak beribadah kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes. Namun pada saat ini Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami beribadah kepada Tuhan yang benar, sehingga jaminan kepastian keselamatan boleh kami raih karena sorga milik-Mu Bapa Yahweh. Engkau berkati semua yang sudah mendengarkan firman-Mu dan bahkan mereka yang menaruh dan melakukan di dalam kehidupan mereka, menaruh di dalam hati mereka. Terima kasih Bapa, berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah negara kami Indonesia. Tuhan berkati negara kami supaya segera terlepas dari bencana penyakit sampar ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan menolong bangsa kami sehingga Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkati semua yang sudah ikut di dalam ibadah online pada malam ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh wayus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang kita berpisah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Hamasya Sang Pembeli Jiwa dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua Hamasya datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes memberkati kita semua.